Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya di Hongkong bekerja dan mendapatkan info programnya Ustadz Yusuf Mansur melalui sahabat saya bersama Muhammad Abidin. Beliau di Surabaya sebagai mahasiswa UIN. Lewat istri saya dan bahasa saya dengan begitu menawarkan program PSI. Setelah kami gabung menjadikan program itu untuk bisnis teman-teman dan saya dengan program-program iming-iming atau planning ke depan membangkitkan ekonomi umat Islam berjamaah di Indonesia. Dan kami berharap saat itu pulang ke Indonesia menjadi seorang pengusaha seperti yang beliau inginkan pada kami. Sehingga kami daftar, kami mengajak teman-teman dan teman-teman juga ikut bergabung punya inisiatif di setiap komunitas pengajian kami dan mingguan acara di organisasi mingguan setiap pekan. Sudah begitu kami menjadi aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada ungkapan di dalam Al-Quran itu, yaitu kata Allah, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu harta tidak bermanfaat, anak-anakmu tidak mungkin bisa menolong. Ya kan? Yaumala yanfa'u malun wala banun, kecuali orang-orang yang datang menemui Allah atau berjumpa dengan Allah dengan qalbin salim. Kalau hati letterleknya tentu saja hatinya yang selamat dan bersih. Tapi maksudnya di sini yang hidupnya tidak berlumuran dosa, gitu. Itu yang selamat. Yang mau kita tekankan adalah kalau sudah datang masanya itu sudah nggak bisa ditolong lagi. Misalnya ajal, gitu. Kalau udah ajal orang ya sehebat apapun dokter nggak bisa, tetap dia akan mati. Nah, Yusuf Mansur dalam perjalanan cerita dia mengumpulkan uang masyarakat itu ada juga akhirnya. Tentu saja bukan Yusuf Mansur sendiri. Ada orang-orang yang sama ritmenya dengan Yusuf Mansur. Nah, yang sudah habis masa itu sekarang misalnya kita lihat era motivator sudah berakhir. Dulu kan banyak tuh. Dia memotivasi orang, ada juga motivator jadi-jadian. Seolah-olah di tangannya itu dunia ini berjalan sesuai dengan yang dia kehendaki. Dia pacu masyarakat. Misalnya mendorong orang untuk jadi pengusaha gitu. Jangan seumur-umur menjadi orang gajian, gitu kan? Tapi begitu orang keluar dari tempat pekerjaan, gagal mendapatkan ganti atau cerita pekerjaan yang dijanjikan, masyarakat mulai marah. Karena itu dari tahun 2015 atau 2014 sampai sekarang, ya motivator itu sudah berguguran. Jumpalitan istilahnya nih. Cerita-cerita itu nggak ada yang terbukti. Misalnya ya termasuk nanti tokoh utamanya ya Yusuf Mansur. Dia akan berguguran karena cerita itu kelemahan utamanya tidak bisa dibuktikan. Janji-janjinya tidak bisa dibuktikan gitu. Doa-doanya nggak ada yang dikabulkan. Ya kan? Seperti Yusuf Mansur gitu ya. Dia hanya berdoa memanfaatkan keputusasaan masyarakat. Masyarakat yang susah sedang putus asa, itu dia manfaatkan. Sedekah gitu kan. Anda bersedekah, Anda akan kaya, gitu-gitu. Sedekah nggak perlu ikhlas, yang penting mendapatkan apa yang kita maui. Jadi kan orang dimotivasi sama dia tuh didorong, sedekah itu nggak perlu ikhlas. Kita harus mau jor-joran dengan Allah. Taunya grup-grup Yusuf Mansur itu juga bertumbangan. Dia cerita nih, ini hasil karena kita bersedekah dikasih kaya oleh Allah. Ternyata isinya tipu-tipu aja. Bohong-bohong aja. Iya kan? Bohong aja dia. Buktinya rugi gitu. Jadi salah satu kelemahan atau daya uji Yusuf Mansur itu yang nggak bisa dibuktikan adalah karena cerita itu tidak bisa direalisasikan dan tidak bisa dibuktikan. Misalnya ya, sedekah Anda akan kaya gitu. Secara diktum umum ya bisa benar gitu. Tapi tidak ada itu setiap orang bersedekah lalu dibayar oleh Allah gitu. Ya kan? Lalu dibayar oleh Allah. Caranya gimana? Ya toh?
Hari ini bersedekah, 40 hari dibayar oleh Allah. Apalagi yang lebih ekstrim, pagi bersedekah, sore dibayar oleh Allah. Ternyata nipu. Jadi masyarakat tuh makin lama makin cerdas. Dia minta pembuktian. Gitu. Ya kan? Di salah satu wujud kebenaran itu adalah bisa dibuktikan. Nah, sedekah yang diobral oleh Yusuf Mansur, dan itu juga motivator-motivator lain itu nggak bisa dibuktikan. Karena itu mereka akhirnya mempermainkan kata-kata. Lo aneh doain, omong kosong. Orang juga nggak percaya lagi, doa. Buat kamu aja nggak bisa kamu doakan gitu. Nah, karena itu Yusuf Mansur dilihat orang dia mendapatkan uang itu karena ada orang yang bisa dia bius gitu. Dicerita nih, ya bukan hanya Yusuf Mansur sendiri, tapi karena fokus kita kepada Yusuf Mansur, ya kita melihat tingkah lakunya. Motivator lain sama, karena itu dia juga ikut bertumbangan gitu. Anda jangan seumur-umur mau jadi orang gajian. Raihlah masa depanmu, takdirmu ada di usahamu. Gitu. Begitu orang usaha dia banyak gagal. Pasti banyak gagal. Nah, Yusuf Mansur nih bercerita nih, biarkan Allah bekerja. Itu nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena orang-orang yang dikasih rezeki oleh Allah itu memang dia ada di jalur rezeki gitu. Tapi kalau jalurnya nggak jalur di rezeki, dia nggak dapat dia. Iya kan? Nggak dapat dia. Terus tidak dapat, orang menyalah-nyalahkan Allah gitu. Kan tidak benar itu. Jadi era kita lihat itu dari tahun 2015 sampai sekarang ini adalah era pembuktian. Penguasa juga begitu, siapa cerita omong kosong, orang kan lihat omon-omon ini gitu. Ekonomi susah, cerita tinggi, ya orang nggak mau. Jadi ya Yusuf Mansur itu tidak bisa lari dari takdir bahwa dia memang harus hancur gitu. Lalu doa-doanya kan orang juga nggak ada yang percaya. Nggak percaya orang itu tuh. Doa apa gitu. Mana buktinya? Maka karena itu orang melihat Yusuf Mansur hanyalah sebuah kegiatan gitu yang dilakukan Yusuf, ya tipu-tipu. Tipu-tipu, kalau ada orang tertipu ya memang salah orang juga sih karena mau ditipu gitu. Tapi nggak mungkin terus-terusan masyarakat tuh ditipu. Kan kesadarannya lama timbul juga itu. Seperti sekarang ini. Mau cerita apa semua orang nggak percaya. Mau cerita umat, mau cerita rumah tahfiz, mau cerita daku, mau cerita apa nih bisnis apa gitu, mau cerita tambang emas. Jangankan tambang emas. Nambang berlian lah, ceritakan nambang berlian. Kita modal 1 juta dibalas setahun lagi menjadi 100 juta. Kalau dulu orang masih percaya, yakin seluruh orang percaya itu. Kalau sekarang, bisa dilempari pakai sepatu mulutnya. Nggak takut orang sama ustadz kan namanya, tokoh agama kah, motivator kah, begitu dia dirugikan, terus dirugikan, marah dia. Jadi sekarang orang nggak takut mau atas nama mau bangun masjid kah, tapi dia ditipu gitu, marah dia seperti yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Karena itu sekarang warung steak and shake itu orang udah memperhatikan sekarang tuh. Atmosfer itu tunggu naik aja. Orang tunggu naik, Yusuf Mansur nggak ada yang buat orang bisa takut sekarang ini. Kalau dulu kan dianggap dia tokoh agama ya kan, Syekh kata Menteri Agama nih. Ternyata dianya tukang kumpulin duit-duit masyarakat lalu digunakan untuk kepentingan dirinya. Ngeri nih orang-orang ini. Ya kan? Mengerikan gitu. Karena itu ya dalam dunia seperti sekarang apalagi ekonomi makin susah, ya cerita-cerita omong kosong ini orang akan marah. Jadi kelemahan utama Yusuf Mansur, doanya nggak bisa dibuktikan. Ya motivator lain juga sama aja. Dia memotivasi orang dengan cerita enak didengar gitu, tapi nggak bisa direalisasikan. Ya kan? Buktinya kenapa orang berlomba-lomba terus menjadi ASN gitu.
atau PNS kalau dulu. Karena lapangan pekerjaan di luar itu tuh susah dan tidak menjanjikan gitu. Modalnya besar gitu. Hanya segelintir orang lah, 1-2 orang, segelintir orang yang bisa gitu. Yang lain susah. Ya karena itu Yusuf Mansur jangan cerita banyak, karena omonganmu nggak terbukti gitu. Jadi sekarang orang sedang mencari peluang, nanti mencarimu. Nggak usah cita Tuhan lagi lah, Allah tuh orang ngomong kosong gitu. Maka warung steak aja diselamatkan sekarang. Bagaimana tuntutan masyarakat itu dibayar sehingga apa yang tersisa itu mungkin menjadi milik Yusuf Mansur gitu. Mari kita perhatikan terus kemarahan masyarakat ini yang sedang menjurus kepada orang-orang yang menipu dirinya, wabil khusus kepada Jam'an Nur Khatib Mansur dengan usahanya yang utama yaitu warung steak and shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.